Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik tentang bagaimana kita bisa menjadi pengaruh dalam komunitas atau mempengaruhi komunitas. Ya. Nah, tentunya untuk mempengaruhi komunitas, kita harus ada di tengah-tengah komunitas dan kita harus berdampak. Amin. Dampak apa yang harus kita lakukan? Kita harus melayani. Pelayanan apa? Nah, ini dia. Namanya pelayanan pendamaian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerjakan yang namanya pelayanan pendamaian. Ya, hanya orang-orang yang damai yang disebut, orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Oke, coba kita lihat bersama, kita baca bersama, buka HP Bapak Ibu yang ada Alkitabnya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 11 sampai yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai yang ke-21. Kita akan baca saling bergantian satu dengan yang lain. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Jadi saya akan baca ayat 11, 13, 15 dan seterusnya. Bapak Ibu baca, Saudara baca ayat 12, 14, 16 dan seterusnya. Oke. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai yang ke-21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat 12. Kami tidak berusaha menguji diri kami sekali lagi kepada Tuhan. Tapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegangkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berpegang, karena hal-hal dia yang bukan. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika seorang sudah mati untuk semua orang, maka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami memang menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan gambaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihat kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, siapa? Yesus Kristus. Akhirnya telah menanggung semua dosa kita. Kematian Yesus di kayu salib telah menanggung semua dosa kita. Dosa inilah yang menjadi penghambat hubungan kita dengan Bapa. Dosa inilah yang menjauhkan kita dengan Bapa. Makanya firman Tuhan katakan, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu,
Bukan telingaku kurang ajam untuk mendengar doa-doamu, seruanmu, tapi yang merupakan penghalang antara aku dan engkau adalah dosa. Jadi Yesus telah menjadi perantara, menjadi pendamai antara manusia dengan Bapa. Lewat karyanya di kayu salib. Dia yang menanggung dosa itu, dia yang tidak berdosa telah menanggung dosa itu supaya kita dibenarkan oleh Allah dan kita mempunyai hubungan dengan Allah. Amin. Nah, jadi pelayanan pendamaian adalah pelayanan, coba kita lihat bersama-sama ya. Apa itu pelayanan pendamaian? Sebelum kita masuk ke situ, kita ini dikatakan leading as influencer in my community. Memimpin untuk mempengaruhi komunitas kita. Setiap kita pasti punya komunitas, betul kan? Ya, coba lihat kiri kanan. Kamu punya komunitas? Paling tidak komunitas ngopi kah, komunitas JJS, jalan-jalan sore, komunitas sepeda, komunitas basket, ada yang komunitas minum juga. Iya. Saraba. Ada yang apa? Komunitas apa? Diet. Ada juga. Ya, masing-masing punya komunitas, ya. Nah, jadi, ini dia. Untuk mempengaruhi kita harus mengerti hal ini. Bahwa tujuan kita diselamatkan ini bukan hanya sekedar berpindah daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuan kita diselamatkan bukan hanya berkata supaya saya masuk surga. Ngapain kita masuk surga tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tujuan kita diselamatkan, Efesus 2 ayat 10 berkata, kalau kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, kita ini buatan Allah, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya ini diciptakan oleh Allah, betul kan? Kita bukan melalui proses evolusi dari monyet menjadi manusia. Tapi kita ini diciptakan. Tapi karena dosa, akhirnya kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru dalam Kristus. Nah, sehingga untuk apa kita dilahirkan baru dalam Kristus? Diselamatkan, dikembalikan kepada tujuan. Dosa membuat kita jatuh dari tujuan. Keselamatan membawa kita kembali kepada tujuan. Untuk apa? Efesus 2 ayat 10 berkata, untuk melakukan pekerjaan baik. Di mana kita harus melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik? Di bumi ini, betul kan? Bukan di sorga. Di bumi, karena di mana kita hidup sekarang? Di bumi. Sudah di sorga kah? Belum kan? Tadi saya katakan dunia ini bukan firdaus sayang. Betul kan? Kita masih kepanasan di dunia ini. Iya tuh, masih lapar dan sebagainya. Nah, perbuatan baik ini itu ditujukan, Galatia 6 ayat 10 berkata, kepada semua orang. Tapi terutama kepada teman-teman kita seiman. Teman-teman kita seiman ini itu berbicara tentang keluarga kita. Keluarga kita, oikonomos, keluarga kita. Keluarga kita berbicara tentang rumah. Betul? Rumah. Rumah itu ada rumah jasmani, ada rumah rohani. Rumah rohani katanya nanti. Bukan. Ya, bukan tutup mata di bumi langsung masuk dalam rumah rohani. Bukan. Rumah jasmani, rumah kita yang terlihat. Rumah rohani itu berbicara tentang gereja. Jadi gereja adalah rumah rohani kita. Disitulah tempat kita melakukan perbuatan baik. Apa perbuatan baiknya? Nah ini dia.
Bentuk perbuatan baik dalam 2 Korintus 5 ayat 18 adalah melayani. Melayani sesama. Saling melayani satu dengan yang lain. Bukan dilayani, tapi melayani. Apa yang kita kerjakan di rumah? Saling melayani satu dengan yang lain. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu mau jadi lebih daripada saudara-saudaramu, kamu harus melayani. Melayani. Cuci piring kah? Ngepel kah? Sapu-sapu, betul kan? Masak, cuci baju, itu kan saling melayani satu dengan yang lain. Nah, tetapi bentuknya kemudian apa? Menjadi pelayan pendamaian. Karena ini sangat penting. Komunitas bisa hancur karena suka baku gea. Komunitas hancur karena mementingkan kepentingan diri sendiri. Beberapa saat lalu saya berbicara tentang mental illness. Mental illness bisa dipengaruhi karena komunitas. Komunitas yang apa? Yang toksik. Tapi kemudian ada orang-orang yang punya penyakit mental masuk dalam komunitas, bisa mempengaruhi komunitas. Saudara, kita tidak tahu. Makanya kita harus selesai dulu dengan pribadi kita, selesai dulu dengan diri kita, selesai dengan hubungan dengan Tuhan, dan selesai dengan hubungan sesama. Ini penting. Nah, apa itu pelayanan pendamaian? Pelayanan pendamaian adalah pelayanan yang membawa orang-orang berdamai dengan Kristus dan sesama. Oh ya, masih banyak di luar sana yang hubungan dengan Tuhan itu terhalang karena dosa. Jadi tugas kita, pelayan pendamaian itu adalah mendamaikan orang dengan Kristus. Lewat apa? Komunitas. Dan juga mendamaikan sesama dengan sesama. Orang dan sesama. Betul kan? Orang dan sesama. Sesama orang. Yang penting namanya masih orang, itu sesama. Betul? Coba lihat kiri kanan, masih orang kah? Atau mungkin sudah ada yang naik 5 cm, ya. Sudah jalannya di atas udara, ya. Sesama. Karena dalam komunitas, walaupun satu, ada yang bisa bermusuhan, baku bombe. Betul? Nah, sebagai pelayan pendamaian tidak pro kiri pro kanan. Justru pelayanan pendamaian adalah menyatukan kedua belah pihak. Betul? Nah, tapi biasanya manusia itu, yang penting siapa yang suka traktir dia, itu yang dia pro. Tidak boleh itu, betul itu. Iya, cocok. Ya memang harus begitu, betul dong? Iya. Nah, itulah manusia. Kecenderungannya apa? Mau menang sendiri. Betul. Pokoknya kepentingannya, kalau sama kepentingannya kita sehati. Betul? Kalau tidak, kita berbeda. Padahal tidak. Tubuh kita ini terdiri dari kaki, tangan, mata, telinga. Coba kalau semuanya sama. Aneh kan? Justru dalam keberagaman itu, semua harus menaklukkan diri. Bersama-sama. Nah, itulah fungsi pelayan pendamaian. Menolong supaya semua bisa sama-sama. Baik, damai. Walaupun berbeda.
Tapi kita bineka tunggal ika. Kok tidak ada yang amin? Merdeka. Nah, siapakah para pelayan pendamaian itu? 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Siapa kami ini? Siapa kami ini? Orang yang telah mengalami pelayanan pendamaian sehingga hidupnya berdamai dengan Allah. Jadi siapa kami ini? Halo? Oh, Kak Herda saja. Oh, Bapak Fran saja. Oh, Ibu Cika saja. Ya, Komandan Erwin. Siapa saya? Siapa kami ini? Kami ini kita orang semua. Orang semua yang sudah didamaikan dengan Kristus. Amin. Jadi misi dari orang percaya yang sudah didamaikan dengan Kristus adalah membawa pelayanan pendamaian dalam komunitas. Di luar itu berarti kita bukan membawa misi pelayanan pendamaian, misi Kristus. Nah, apakah syarat untuk menjadi pelayan pendamaian? Syarat utamanya adalah lahir baru. Jadi ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apanya yang baru? Rohnya diperbaharui. Rohnya yang dibangkitkan. Rohnya yang mati, kemudian karena telah mengalami keselamatan, maka rohnya dibangkitkan, lalu kemudian rohnya menjadi tempat kediaman Allah. Jadi di dalam kehidupan saya, kita semua ada roh Allah. Jadi Allah itu bukan Allah yang jauh saja, tapi dia Allah yang dekat. Dekatnya sebagaimana dekat. Lebih dekat dari cowokmu, lebih dekat dari kekasihmu, lebih dekat dari baju, karena dia ada di dalam saya, dia ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan, Yesus ada di dalam kamu. Kalau Yesus ada di dalam saya, berarti mari izinkan kuasa Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Karena yang dibaharui adalah roh kita.